Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah memberikan karunia kenikmatan yang tak terhitung, yang kalau kita hitung mungkin dan pasti tidak mampu untuk kita bisa hitung dan kita tulis. Kenikmatan yang kadang sebagian orang lupa akan kenikmatan tersebut, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan, berupa kenikmatan hidup, usia, kesehatan, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dan bisa diskusi bersama, ngobrol bersama, ngaji bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat untuk Rasul tercinta, baginda junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih nih Pak Santo atas undangannya. Ini kalau misalkan dilihat dari tingkatannya, nampaknya angkatan Bapak SMA, saya baru masuk SD rasanya ya. Bahkan belum. Masa Ustadz? Loh iya. Mungkin saya baru mau masuk SD itu ya tahun 80 berapa? 6 ya? 89. 89. Oh, kita masuknya 86 betul. Iya kan, betul kan? 86 berarti saya baru mau masuk SD. Saya lahir 82, Pak. Masya Allah. Jadi malu kita Ustadz nih. Enggak lah, justru saya yang malu gitu kan, saya berbicara di hadapan orang tua kami, orang tua saya yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat saya buat Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Izinkan saya yang fakir ilmu, minim pengalaman ini bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah siang hari ini, pagi hari ini tema kita kerjanya sama, nilainya berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat khususnya buat saya sih Pak Santo ya. Buat saya khususnya dalam beraktivitas, kadang kita sudah kepedean gitu kan. Pede duluan, wah udah banyak amal, udah banyak ibadah, udah banyak ini dan itu. Padahal belum tentu di sisi Allah bernilai sempurna. Ada syarat dan tentu ketentuan-ketentuan yang kita sering lupa gitu. Baik, kita awali dari cerita. Jadi Alkisah ada seorang tukang ojek, Pak. Beliau ini tiap hari narik ojek, tiap hari mangkal. Sekarang kemudian berpindah ke ojek online. Setiap minggu dia bisa memberikan ke keluarganya sekitar 500.000. Itu pun itu lagi rame-ramenya. Kadang kalau lagi COVID seperti ini, untuk mendapatkan mungkin hanya puluhan ribu sehari aja udah beruntung. Udah beruntung. Tapi dalam kondisi yang peak session gitu kan, saat sebelum pandemi, 500 itu insya Allah bisa didapatkan oleh beliau untuk menafkahi keluarganya. Dapat 500.000. Di kali yang kedua ada juga cerita, ada seorang ibu yang karena persoalan keluarganya akhirnya divorce gitu kan, cerai, dan karena tidak memiliki kemampuan apa-apa akhirnya dia mohon maaf gitu kan menjual dirinya. Tidak perlu seminggu gitu, tidak perlu sehari, cukup mungkin hanya sejam, setengah jam dia sudah dapat mengantongi 500.000. Dan kita tahu banyak sekali saudara-saudari kita yang berprofesi seperti itu. Tapi ada juga kisah yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang anak yang dia rajin menabung. Dia mengumpulkan uang demi uang, rupiah demi rupiah, apalagi kalau Idul Fitri dia ketemu dengan kakeknya, dia ketemu dengan paman bibinya, opa omanya, dia kumpulkan gitu kan, sampai kemudian di akhir bulan Syawal dia bisa mengumpulkan juga sama 500.000. Dari 3 kisah ini tentu kita tahu persamaannya ya nilainya apa, jumlahnya ya. Jumlah dari uang yang dikumpulkan. Tukang ojek dapat 500.000, mohon maaf, wanita tadi juga dapat 500.000, si anak juga dapat 500.000, sama-sama 500.000. Kira-kira Pak Santo yang bedain apanya Pak?
Iya, cara perolehannya yang pasti ya. Ya, cara perolehannya. Nah, ternyata cara perolehan kita mendapatkan uang ini yang menentukan nilai value dari uang tersebut. Jadi bisa jadi, gitu, bisa saja gaji kita 10 juta sebulan, tapi bisa jadi nilainya beda-beda. Nilainya beda-beda. Bisa saja juga kita melakukan hal yang sama, gitu, tetapi belum tentu nilainya sama. Nominalnya betul 500.000, tapi value-nya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu akan berbeda-beda. Itulah makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sering kepedean mungkin over gitu kan, bahwa ketika kita beramal taat sudah wah insya Allah diterima, lalu kemudian ketika beramal maksiat ini pasti berdosa. Padahal bisa jadi sebaliknya, ketika kita beramal maksiat betul pasti berdosa, tapi ketika kita beramal taat belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Contoh misalkan tadi kita sholat subuh di musola yang sama, di masjid yang sama, rakaatnya pun sama, terlepas kunut atau tidak kunut ya Pak Santonya. Yang kunut monggo, yang tidak kunut monggo gitu kan, masing-masing ada argumentasinya. Yang salah itu yang nggak sholat subuh gitu kan. Betul, setuju. Yang kunut dengan tidak kunut. Sekarang itu kita sekarang ramai yang nggak perlu diramein Pak Santo ya gitu kan. Ya memang program pecah belah terus jalan Pak. Betul. Nah, sholat di tempat yang sama Pak gitu kan. Rakaatnya sama, bacaannya sama. Pertanyaannya apakah nilai sholatnya semua orang yang hadir di situ sama? Berbeda-beda. Bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Bukan yang nggak sholat yang celaka ternyata, yang sholat itu. Jadi pilihannya kalau kita nggak sholat dosa, kalau kita sholat celaka. Yo, pilih mana Pak? Kalau nggak sholat dosa, itu kan kalau sholat celaka. Ya pilihnya yang sholat diterima gitu kan. Tapi ada orang yang sholat justru Allah berikan balasan berupa kecelakaan. Gitu. Fawailul lil musallin. Sholat dia. Gitu. Rakaatnya sama. Jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama, gerakannya mungkin juga sama, di tempat yang sama, imamnya juga sama, waktunya juga sama, tapi nilainya ternyata bisa saja berbeda. Begitu juga dengan saum kita nanti Pak. Mudah-mudahan disampaikan, tinggal beberapa hari lagi Allah. Nggak ada jaminan ya kita masuk Ramadan, walaupun tinggal beberapa hari lagi, bisa saja Allah memanggil kita nanti malam, besok pagi. Ya kita bermohon mudah-mudahan disampaikan kita di bulan Ramadan. Kangen banget. Tahun lalu mungkin kita merasa beda Ramadannya Pak ya. Pertama kali dalam hidup kita Ramadan, tarawih nggak di masjid gitu kan. Sholat berjamaah nggak di masjid. Ya Allah gimana rasanya itu kan. Mau i'tikaf nggak bisa gitu kan. Allah Rabbi, dan mudah-mudahan tahun ini bisa kembali ke masjid ya. Bisa sholat tarawih di masjid, i'tikaf di masjid, tadarus di masjid, dan melakukan banyak ibadah di masjid. Baik, kembali. Ada orang yang puasa Ramadan. Dari sekian miliar kaum muslimin yang ada di dunia ini yang berpuasa Ramadan. Pertanyaannya, apakah semuanya sama nilainya diterima oleh Allah? Tidak. Tidak. Betul sekali. Allah yang tahu. Allah yang maha tahu. Bahkan ada kata Rasulullah kan, orang-orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan haus. Tidak melebihi dari tenggorokan dia. Hanya di situ saja. Nggak punya nilai apa-apa. Bahkan mohon maaf gitu kan, hari ini kita kangen umroh gitu kan. Kangen berangkat haji. Ada tetangga yang sudah harusnya tahun kemarin berangkat haji nggak jadi karena pandemi, kemarin nangis juga, Ustaz tahun ini jadi nggak ya? Ya Allah alam. Allah alam. Mudah-mudahan saja ibu jadi berangkat. Tapi ternyata dari sekian juta orang yang tiap hari berada di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, berangkat umroh ataupun haji, ternyata tidak semua nilainya sama. Saya mendapati punten ini jadi contoh, tapi ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Ternyata Pak, ketika saya 2012 pertama kali belajar membimbing jamaah umroh, baru tahu ternyata. Baru tahu bahwa orang berangkat umroh itu tidak selamanya untuk beribadah. Tidak selamanya untuk beribadah. Untuk apa? Belanja, itu mah biasa.
Gitu. Belanja itu biasa. Tapi ada orang yang lebih parah dari itu, Pak. Kebayang nggak, Pak? Orang berangkat umroh itu untuk selingkuh. Allah. Dan itu saya temukan gitu. Baru Ada dengar nih, jamaah, Ustaz. betul Pak. Masya Allah. Loh, kalau misalkan ke Bali, oke lah gitu kan. Maksudnya tempatnya memang untuk maksiat dan sebagainya gitu, hotel dan sebagainya. Ini ke umroh gitu. Jadi kebetulan saat itu qadarullah di samping saya itu jamaah besar kami, di samping kiri saya itu di pesawat itu ada seorang bapak-bapak, sebelah kirinya ibu-ibu. Jadi di pinggir gitu kan. Yang tiga kan ada 343 ya. Kalau yang Boeing 747 itu kan. Nah, ketika duduk saya kira suami istri, Pak, gitu. Karena begitu dekatnya gitu kan, ngobrol juga nyantai gitu kan. Oh, berapa putranya Pak? Dijawab sama si ibu dua dan seterusnya, ngobrol aja. Sampai kemudian di tengah perjalanan saya dipanggil sama mutawif dari rombongan kami. Kebetulan beliau lulusan Al-Azhar, Kairo. Beliau kakak kelas saya juga, teman saya juga. Beliau yang punya travelnya lalu bilang, Kang, manggilnya Kang. Kang, yang di samping antum aman? Maksudnya aman apa Pak? Tadi? Iya, kita curiga nih, kecolongan nih. Maksudnya apa? Iya, mereka ini daftar masing-masing, Pak. Tapi ketika mau naik pesawat, dia minta bertukar tempat duduk dengan yang lain. Sehingga bisa berduaan. Allah. Saat itu saya sudah curiga. Betul lah Pak, sampai ke Madinah, ke masjid berdua, pulang berdua, makan berdua. Allah, ditegur malah marah gitu kan. Sampai kemudian diancam, saya akan keluar dari grup ini, silahkan Bu, saya kembalikan seluruh uangnya. Silahkan kalau tidak mau mengikuti aturan kami ini sedang beribadah. Jamaah yang lain udah protes, Ustaz, kita nggak nyaman ibadah dengan kelakuan dua orang ini. Allah Robi, gitu kan. Ya, itu kejadian. Si bapaknya sudah punya suami, si ibunya sudah punya, si ibunya sudah punya suami, si bapaknya juga sudah punya istri. Nggak takut azab ya Ustaz? Betul sekali itu kan. Allah Rabbi gitu kan. Betul, ibadahnya bareng, tawafnya bareng, umrohnya bareng. Akhirnya kemudian kita ultimatum. Kalau begini kami tidak bisa lagi menemani ibu. Akhirnya besoknya mulai berpisah. Tapi tetap dengan marah-marah. Sampai ke Jakarta gitu kan, sampai ke Jakarta kita sudah siapkan bis karena jamaahnya kebanyakan dari Bandung, kita siapkan bis, nggak mau ikut Pak. Milihnya pakai travel berdua. Allah Robi. Kirain udah taubat pulang dari sana. Nyampe Bandung, saya disampaikan kabarnya oleh travel, Ustadz, Kang Asep, kemarin suami si ibunya datang. Terus marah-marah. Kenapa? Katanya travel Anda buruk pelayanannya. Travelnya begini dan begitu. Allah Robi gitu. Kita sudah dibikin panas gitu kan selama umroh. Nyampe Indonesia diprotes, dikomplain gitu kan. Akhirnya ada teman saya iseng Pak, jadi ke bawah kamera, setiap si ibu ini kemana-mana dipoto, termasuk ketika bersama si laki-laki itu. Disampaikanlah ke suaminya, Pak mohon maaf, Bapak sedang ada masalah dengan si ibu. Kenapa gitu? Ini fotonya Pak. Bla bla bla, sampaikanlah begini ceritanya. Si bapaknya nangis, lalu cerita, betul Pak, kami sedang ada masalah, kami sedang proses gugat cerai. Gitu. Begitu luar biasanya hari. Orang umroh bukan untuk beribadah. Bahkan ketika tahun 2018 saya nemenin Mas Irfan Hakim umroh, beliau cerita, betul Ustaz itu kan, bahkan ada teman saya nih Ustaz gitu. Teman artis, awalnya nggak pakai kerudung, kemudian hijrah pakai kerudung, lalu kemudian dibuka lagi, kita tegur, bro, kita sis gitu kan, jangan dibuka lagi sayang gitu kan, hidayah mahal dan lain sebagainya. Alah, ngapain emang nggak takut sama azab Allah tadi ya Pak Santo ya, emang nggak takut sama azab Allah. Dia datang ke depan Ka'bah, lalu dia live IG, dia bilang, coba mana azab Allah itu? Ya Allah, ya Rabbi. Di depan Ka'bah, Pak. Di depan Ka'bah. Allah Rabbi. Gitu. Dia terus ke sana ngapain gitu? Maka wajar ketika Rasulullah mengabarkan kepada kita, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Usia kita pasti berbeda-beda bilangannya, nilainya juga pasti akan berbeda. Tapi bisa saja nih jumlah usianya, jatah usianya sama 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun, tapi bisa jadi akhir hidupnya berbeda-beda. Maka itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha, kata Allah.
demi waktu malam ketika menutupi, wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika terang benderang, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Tetapi soal dari jawab sumpahnya ini ada di ayat yang keempat. Mungkin Bapak Ibu juga paham dan tahu lanjutan ayat ini. Inna sa'yakum lasyatta. Di dalam waktu malam, siang, yang kemudian kita hidup, laki-laki dan perempuan, kita hidup di situ, lalu kemudian Allah bilang, di waktu itulah kemudian manusia, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh kata Allah, sa'yakum. Makanya kalau misalkan berangkat umroh kan ada ibadah sa'i, ya, dari Safa Marwah. Itu kan melambangkan perjuangan ikhtiarnya Siti Hajar ya ketika mencari air untuk putra tercintanya. Itu kan sa'i, gitu kan, perjuangan, usaha. Nah kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian itu akan menyebabkan nilai usahanya menjadi berbeda-beda. Berbeda-beda. Maka bisa saja sholatnya sama, nilainya beda. Bisa saja umrohnya sama, nilainya berbeda. Bisa saja saumnya sama, nilainya berbeda. Bisa juga pengajiannya sama pagi hari ini. Di Zoom yang sama, di ruang yang sama, tapi nilainya wallahu alam bisa saja berbeda-beda. Berbeda-beda. Maka mengacu kepada apa? Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa inna sa'yakum, sesungguhnya usaha-usaha kalian itu ayyuhal mukallafun, orang-orang yang sudah terbebani hukum itu berbeda-beda. Mengacu kepada apa? Mengacu kepada yang pertama, tingkat amalnya. Salat, ada yang khusyuk, ada yang setengah khusyuk, ada yang seperempat khusyuk, ada yang enggak khusyuk sama sekali. Gitu. Tingkatan amalnya berbeda-beda. Yang kedua, kata Imam As-Sa'di, ukurannya, qadarnya. Kadarnya beda-beda. Gitu. Ada yang banyak, ada yang dikit. Nah, hari ini misalkan pagi ini sholat duha. Yang sholat duha ada yang khusyuk, ada yang enggak. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah ingat. Iya ya, harusnya nyuci mobil dulu nih kan gitu kan. Udah ingat macam-macam gitu kan. Baru takbiratul ihram sudah ingat. Allah, tadi di mana handphonenya? Lupa gitu kan. Lalu kemudian teringat ketika sholat. Gitu. Saking cintanya kita dengan dunia ini. Sampai kita sholat pun hadir dunia itu dalam pikiran kita. Tingkatannya amalnya berbeda. Termasuk ukurannya, ada yang sholat duhanya 2 rakaat, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, dan seterusnya. Kata Imam As-Sa'di, apa lagi yang membedakannya? Jenis kegiatannya. Pagi hari ini ada yang diisi dengan pengajian, ada yang jogging, ada yang nongkrong, ada yang ngopi, ada yang baca koran, ada yang nonton TV, ada yang macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, mudah-mudahan nih hadirnya kita di sini, meskipun saya malu berbicara di hadapan para pini sepuh kalau bahasa Sunda itu ya, pini sepuh semua gitu kan. Belum atuh. Belum Oh, kan. Belum ya. Tos kolot kene. Senior, lebih senior. Senior ya, gitu kan. Waduh. Allahu Akbar gitu kan. Kadang Kadang nanti itu Natasha dibilang pini sepuh. oh gitu. Allah Rabbi. Apa namanya? Banyak sekali itu kan. Tadi saya baru pulang dari rumah sakit, makanya tadi izin dulu ke Kang Sandi. Kang Sandi nanti izin ya. Khawatir saya masih di rumah sakit, saya nanti nge-zoom-nya di mobil. Nanti share slide-nya dari Kang Sandi. Ini pun anak baru dioperasi. Ini mobil ini. Oh, insyaallah. Mohon doanya. Oh. Alhamdulillah tadi ternyata cepat prosesnya, persiapan belum. Insya Allah nanti hari Kamis. Ternyata cepat prosesnya, alhamdulillah tadi jam 9.30 sudah sampai rumah. Inna sa'yakum lasyatta. Beda-beda. Saya perhatikan di jalan ada yang lagi nongkrong, ada lagi ngerokok, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi ngopi, macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi saya juga yakin ada yang di rumah sedang sholat, ada yang di rumah sedang baca Quran, ada juga kayak Pak Santo lagi ziarah di Masjid Nabawi gitu kan. Saking kangennya gitu. Amin ya Rabb. Kangen banget Pak, betul Pak, kangen banget kita itu, Masya Allah. Mudah-mudahan. Inna sa'yakum lasyatta. Termasuk usia kita gitu. Dari sepanjang perjalanan hidup kita lasyatta, beda-beda. Gitu. Bukan hanya
pekerjaannya beda, tapi nilai dari pekerjaannya pun berbeda-beda. Sama-sama mungkin jadi dosen, tapi ada dosen yang diterima oleh Allah, ada dosen yang menjadi dosen yang killer bagi mahasiswa. Ada karyawan yang dirindukan oleh atasan, ada karyawan yang justru malah tidak dirindukan. Ada suami yang dirindukan oleh istri, ada istri yang dirindukan oleh suami. Macam-macam, inna sa'yakum lasyatta. Termasuk nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini mari kita sama-sama gitu kan, kita berusaha, karena tugas kita hanya berusaha. Tugas kita hanya berikhtiar sebaik mungkin, berdoa sebaik mungkin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita siapkan kalau begitu agar diterima oleh Allah? Karena yang menentukan syarat dan ketentuannya bukan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki surga dan neraka, Allah yang memiliki hari pembalasan, Allah yang memiliki segala yang ada di semesta ini. Maka apa yang harus kita lakukan agar amal-amal kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah. Yang pertama, jangan lupakan kita harus punya landasan. Amal sebanyak apapun kalau nggak punya iman, ya nggak diterima. Sholat sebanyak apapun, sedekah sebanyak apapun, kalau imannya rusak, rusak pula sholatnya, rusak pula ibadahnya. Iman ini menjadi kunci pertama yang akan menentukan nilai dari amal-amal kita. Makanya saum aja yang akan bernilai di sisi Allah itu adalah kalau landasannya iman. Sama seperti rumah, akan kokoh kalau landasannya kuat, pondasinya kuat. Pesawat hanya akan mendarat kalau landasannya cukup. Gitu. Kalau landasannya cukup. Gedung akan tegak berdiri kalau landasannya kuat, pondasinya kuat, dan itu adalah iman. Nah, hari ini kita sering lupa, gitu kan. Kita loncat ke ranah hukum, ya, ranah syariat, tapi lupa dengan iman. Maka tidak sedikit orang yang akhirnya mudah sekali untuk berpindah agama gara-gara makanan. Jadi kalau kemarin ada saudara-saudara kita misalkan di Lombok gitu kan, gempa dan sebagainya, di Palu dan sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan, Pak, yang namanya misionaris itu datang, menawarkan bantuan, menawarkan ini. Kalau imannya nggak kuat, pindah agama. Identitasnya mungkin nggak berubah, pakai peci gitu kan, pakai sarung, tapi mohon maaf gitu kan, datang ke tempat ibadah orang lain, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Dan itu terjadi. Itu landasan. Maka Rasulullah mengingatkan kita, puasa aja akan punya nilai kalau dilandasi oleh iman. Man shoma ramadhana imanan. Maka iman ini menjadi sesuatu yang menentukan amal kita diterima atau tidak. Amal kita diterima atau tidak. Pertanyaannya, sebersih apa, sejernih apa iman kita saat ini? Maka yuk kita bersihkan, Bapak Ibu, sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, bersihkan iman kita dari dua hal. Yang pertama, kemusyrikan, yang kedua, kemunafikan. Hanya dua itu loh, penyakit dari keimanan. Kalau nggak musyrik, munafik. Dan dua-duanya berbahaya. Mudah-mudahan menjelang bulan Ramadan ini, Allah jaga iman kita, Allah teguhkan iman kita, Allah kuatkan iman kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada yang perlu kita pertahankan, Pak. Nama saya Asep. Nggak haram kok kalau dirubah. Nggak berdosa kalau diganti. Gitu. Nggak. Saya lulusan dari sebuah universitas di Bogor. Kalaupun misalkan tidak diakui oleh universitas tadi, bisa pindah kuliah ke universitas yang lain. Kalaupun saya tinggal di Bogor, lalu kemudian orang Bogor ngusir saya boleh pindah ke Bandung, pindah ke Bekasi, nggak masalah, betul kan Pak? Tapi ada satu yang nggak boleh berpindah, nggak boleh berganti, nggak boleh hilang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu iman. Nama boleh ganti sekarang apalagi ya. Nama-nama kan nama-nama beken gitu kan. Nama dagang, Ustaz. Nama dagang gitu. Nama dagang. Semuanya nggak masalah dan nggak haram gitu kan. Kecuali kalau berganti nama jadi sesuatu yang buruk baru nggak boleh. Bahkan kalau yang namanya buruk diganti yang baik itu malah wajib gitu. Harus diganti. Tapi yang namanya iman nggak boleh berganti. Dan itu
menentukan amal-amal kita. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, betapa kekuatan iman ini menentukan kualitas ibadah kita di Ramadan, Pak. Jadi kalau misalkan Ramadan kita terasa hambar, tahun lalu terasa kok biasa aja ya gitu, sholat biasa, saum biasa, baca Quran biasa, jangan-jangan ada problem iman yang bermasalah. Ada masalah iman yang belum kita selesaikan. Nggak muncul kehadiran sebagaimana yang Allah firmankan, gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman terhadap yang gaib. Keimanan yang pertama. Yang kedua, yang menentukan amal kita bernilai di sisi Allah selain iman, itu adalah benar. Kebenaran caranya. Misalkan kita sudah beriman, lalu kita sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ya nggak bisa. Gitu. Terlalu rajin tuh nggak bisa. Gitu. Itu bukan sholat namanya. Gitu. Itu bukan sholat subuh. Gitu. Jadi walaupun kita punya iman, kita kemudian beribadah, tapi kalau ibadahnya tidak sesuai dengan tata cara yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan, menjadi bermasalah nilai dari perbuatan kita. Contoh begini, bagi Bapak Ibu yang pernah berangkat umroh atau haji, pasti kenal banget dengan tempat ini. Ini tempat favorit, salah satu tempat favorit yang dikunjungi. Meskipun bukan di tanah haram, dia di luar kan, gitu kan? Dia di luar tanah haram, ya berbatasan sedikit gitu kan. Tetapi tempat ini menjadi luar biasa. Yang menjadi luar biasanya adalah, silahkan diperhatikan, didekatkan, di zoom ke batu-batu ini, Pak. Maka akan nampak di situ tulisan-tulisan. Salah satunya ini, Samidi Winarsi. Nah, ini pasti orang Jawa. Mayoritas orang Indonesia yang bawa spidol ke sana. Itu betul. Masya Allah. Yang orang di luar Indonesia tuh minjemnya spidol sama orang kita. Orang Indonesia gitu. Makanya kalau saya di umroh itu, saya selalu bilang, awas ya, hati-hati kalau bawa spidol, saya razia nanti, saya bilang gitu. Nggak boleh, saya bilang itu. Ada lagi, Siti Wawan, pakai tulisan lagi Indonesia. Udah tahu nggak mungkin orang Palestina namanya Wawan gitu kan. Nggak mungkin, itu udah pasti orang Indonesia. Dan itu anak Bogor nih Ustaz, Wawan nih. Pasti kan gitu. Dan itu banyak banget gitu kan. Saya sampai Allah Robbi, apa ini travelnya nggak ngasih tahu, mutawifnya nggak ngasih tahu, nggak ngelarang dan sebagainya. Ada sih yang ngelarang, tapi ternyata jamaah jauh lebih cerdas gitu kan. Dan ketika itu Mas Irfan Hakim bilang, ayo benar Ustaz, coba aja. Iya benar Ustaz. Terus naiklah Irfan Hakim ke atas, saya nunggu di bis. Tad, mau naik nggak? Nggak ah, Mas, silakan naik aja ke atas. Naiklah ke atas, Mas Irfan dan jamaah. Saya tunggu di bis, saya tunggu di bawah. Beberapa saat kemudian langsung telepon WA. Tad, bener Tad, gitu kan. Nih, coba saya kirim ya. Dikirim sama Mas Irfan Hakim. Apa yang dikirim? Foto, Pak. Betapa banyak foto diselip-selipin di atas Jabal Rahmah itu. Masya Allah. Dengan anggapan apa? Ternyata setelah saya teliti, saya tanyakan, saya telusuri, mereka beranggapan kalau foto mereka disimpan di situ, keluarganya langgeng. Yang belum punya jodoh dapat jodoh. Yang mau menikah disegerakan menikah. Yang macam-macam aja. Berarti nggak boleh salah bawa foto ya Ustadz ya? Iya. Berabe ini nanti. Bisa masalah. Akhirnya apa? Allah Robbi, bahkan ada nih ditulisin lagi namanya Dewi gitu kan. Belum lagi di belakangnya ditulisin semoga cepat dapat jodoh. Allah Robbi gitu kan. Nitip ya, nitip foto gitu, nitip ama. Allah Robbi. Itu yang merusak keimanan dengan amal-amal kita. Cara beribadah kita, cara bertingkah kita yang keluar dari syariat bisa menyebabkan ibadah kita tertolak. Yakin akan hal ini musyrik. Musyrikan itu akan menolak ibadah-ibadah kita yang lain. Kita sudah jauh-jauh berangkat ke tanah suci, sholatnya nggak diterima, umrohnya nggak diterima, tawafnya nggak diterima, gara-gara foto. Gara-gara foto. Maka bisa saja ibadahnya sama. Gitu. Benar atau tidak? Sesuai nggak dengan yang disyariatkan oleh Allah. Tapi kan ini kan
tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Oh, gitu. Ini jabar rahmah kasih sayang. Ketika ini tempat yang paling mustajab. Iya, paling mustajab tanggal 9 Zulhijjah. Kalau di luar 9 Zulhijjah sama dengan di Jakarta, Pak. Sama dengan di Bandung. Ini bukan tanah haram di Mekah. Kalau mau doa di Mekahnya, di tanah haramnya. Oh gitu ya Ustadz. Iya, gitu. Jadi banyak akhirnya karena mohon maaf mungkin awam atau mungkin ustadz-ustadz yang nggak ngasih tahu, nggak bawel lah gitu kan. Saya termasuk bawel Pak kalau bimbing jamaah gitu kan. Dan saya tidak segan-segan marahin jamaah gitu kan. Kalau misalkan ada hal yang menyimpang. Kenapa? Karena saya sebagai pembimbing itu bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab terhadap amalan ibadah para jamaah gitu. Bukan hanya sekedar datang, udah silakan yang mau ke masjid, yang enggak, ya enggak gitu kan. Pekerjaan paling berat itu Ustaz. Paling berat itu kan. Pembimbing betul. Umrah, pembimbing haji itu. Betul sekali. Allah bebannya ibadah jamaah ada di tangan Ustaz. Betul gitu kan. Makanya saya ini banget gitu kan. Pernah tuh ada seorang jamaah gitu kan, kita Hamin 1, kita habis sholat duha, kemudian kita bilang bahwa Pak kita sholat di Hijr Ismail, pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah. Oh ya Ustaz, siap, kita tawaf sunnah, putaran terakhir kita merapat ke Hijr Ismail, kita gantian masuk. Sholatlah 2 rakaat di situ. Baik, selesai. Malam hari ada satu jamaah, Ustaz, antar saya ke Hijr Ismail tadi. Loh, ibu kemana tadi pagi? Ketiduran Ustaz. Temannya lalu bilang, kamu sih makanya belanja aja, Ustaz marahin aja tuh gitu kan. Oh, dia sih nggak mau diingetin tuh, kata Ustaz juga jangan banyakin belanja, ibadah di sini. Nangis Pak. Padahal kenapa? Karena besok mau pulang gitu kan. Ustaz saya belum sholat di Hijr Ismail Ustaz. Kalau bahasa Sunda tamahana tuh kan gitu. Saya marahin aja kan itu. Yaudah gini aja, saya nggak mau nganter karena saya juga harus membimbing jamaah yang lain. Ibu kalau mau malam hari ini begini caranya, bla bla bla, saya ceritakan begini. Gimana, ngerti nggak? Ya Ustaz nggak mau nemenin Ustaz, ya nggak mau lah, masa berduaan gitu kan, nggak boleh gitu kan. Ya udah Ustaz, akhirnya dia nggak tahu saya seperti apa ceritanya. Besok paginya ketemu, alhamdulillah Ustaz, makasih, maafin ya Ustaz gitu. Lah iya makanya gitu kan, jangan sampai kita salah prioritas gitu. Nah itulah amal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Mulk yang mungkin kita sering baca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua ini adalah ujian dari Allah. Untuk apa? Menguji kita siapa yang ahsanu amala, yang amal-amalnya paling baik. Bukan paling banyak, bukan paling besar, bukan, tapi paling baik. Syaratnya 2 kata para ulama. Yang pertama shawab, cara yang dilakukannya benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita perlu memperhatikan standar-standar amal kita, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Jangan sampai kita terjebak dengan hingar-bingar dunia, lantas kita lupa gitu kan. Kita lupa bahwa selama ini kita terjebak dalam amal-amal yang haram, amal-amal yang makruh, yang mubah aja perlu dipilah-pilih, perlu hati-hati gitu. Kayak misalkan nonton TV itu kan hal yang mubah-mubah saja, tergantung acaranya. Tapi kalau misalnya kebanyakan juga jadi repot, akhirnya melalaikan dari yang sunnah, melalaikan apalagi dari yang wajib. Maka inna sa'yakum lasyatta. Semua itu beda-beda. Nah, Ramadan pun nanti beda-beda. Mana nih yang akan kita optimalkan? Nanti kita lihat. Yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, atau bahkan yang haram. Ramadan ada yang masih makan di warteg yang kakinya kepotong, gitu. Tertutup sebelah bagian atas, gitu kan. Hanya ucang-ucang ange, gitu kan itu. Ada, gitu. Ada sopir angkot yang masih ngerokok saat puasa, ada. Ada yang dia puasa tapi nggak sholat 5 waktu, ada. Ada yang dia puasa taraweh tapi nggak sholat subuh, ada, gitu kan. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi ada juga yang dia berusaha. Ada jamaah saya kalau biasanya mau Ramadan tuh di grup jamaah itu suka saling sharing. Ayo ibu-ibu, bapak, apa nih yang menjadi target ya
Ramadan di tahun ini. Ada yang mentarget, mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan bisa 2 kali khotam. Masya Allah. Ada lagi, Ustaz, mudah-mudahan 1 kali khotam. Jadi dia 2 targetnya. Yang pertama target 2 kali khotam, yang kedua target 1 kali khotam terjemah. Wow, keren juga nih, gitu kan. Ini bisa jadi contoh buat kita. Kita kan sering khotamnya bacanya gitu kan. Baca Quran gitu kan. Mushaf kita baca 2 kali khotam, 2 kali khotam, 1 kali khotam. Tapi dia enggak Ustaz, saya pingin paham, pingin tahu minimal artinya. Maka saya targetkan Ramadan tahun ini, saya mengkhotamkan tidak hanya baca Qurannya, tapi juga baca terjemahnya. Baca, terjemahnya baca. Baca Qurannya, baca terjemahnya. Allah Rabbi. Bagaimana dengan kita? Tarawihnya, sedekahnya, wakafnya, infaknya, zakatnya. Nih bagi bapak yang tabungannya, ibu-ibu nih masih banyak nih tabungannya ya di atas haul di atas nisabnya. Monggo ayo dikeluarkan zakatnya nih mumpung di Ramadan. Insya Allah pahalanya besar, apalagi memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Itu kan pahalanya besar banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'yakum lasyatta. Tergantung apa ya? Tergantung kita. Tergantung kita dalam memilah dan memilih. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain caranya benar, berarti amal-amal di Ramadan dipahami fikihnya, fikih Ramadannya, fikih siamnya, fikih saumnya, fikih salatnya, dan fikih-fikih yang lainnya. Tidak kalah penting yang ketiga adalah niatnya. Makanya tadi Ibu host ya mengingatkan, yuk kita luruskan niat, karena itu menentukan, betul, menentukan sekali, menentukan amal-amal kita bernilai atau tidak. Makanya keikhlasan itu menjadi kunci yang ketiga, amal kita diterima atau tidak. Kita sudah punya iman, kita sholat 5 waktu sesuai dengan sunnah, tapi kalau nggak ikhlas ya nggak diterima juga. Kita sudah punya iman, kita kemudian berangkat umroh, tapi kalau niatnya nggak ikhlas, untuk apa dan karena siapa, nggak akan diterima. Makanya Rasul mengingatkan dalam sebuah hadis yang sangat familiar, innamal a'malu binniyat. Maka mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat kita, termasuk ketika memasuki Ramadan, termasuk kita hadir di pengajian, kan beda-beda. Dan ternyata ketulusan kita beramal itu menentukan semangat kita, Pak. Kayak tarawih, Pak. Tarawih itu semangat, itu tergantung niat ternyata. Dan tergantung imam. Maksudnya bacaannya, panjang atau pendek, cepat atau enggak. Semakin cepat biasa semakin ikhlas. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah itu semangat kita, jam 8 beres, Alhamdulillah. Giliran imamnya ganti, Allahu Akbar, lentingan takbir yang beda, udah curiga, jam 9 ini mah katanya. Udah beda gitu. Belum kalau ngikut yang Masjidil Haram ya Ustaz. Apa lagi? Satu hari 1 juz gitu kan. Saya pernah Pak di legenda wisata Cibubur gitu kan. Ceramah tarawih tiap tahun biasanya ada jadwal di situ. Di situ itu 23 rakaat 1 juz. Masya Allah. 23 rakaat 1 juz. Tapi alhamdulillah ternyata saya perhatikan rakaat ke-8 bubar. Setengahnya keluar gitu kan, setengah lagi alhamdulillah masih bertahan gitu kan. Ya dengan berbagai macam alasannya dan argumentasinya ya. Ada yang memang memilih karena 11 gitu kan, karena sholatnya 11, ada yang memilih lila teuing gitu. Udahlah pulang aja gitu kan. Macam-macam. Ketulusan ternyata menentukan. Termasuk dalam bekerja, Pak. Ternyata ketulusan kita dalam bekerja pasti Bapak Ibu kan profesinya beda-beda ya, ada yang guru mungkin, karyawan, bisnismen dan sebagainya. Itu menentukan spirit kita itu dari ketulusan kita bekerja. Ketulusan kita mencari nafkah, ketulusan kita dalam berjuang. Makanya menurut Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak satu yang lebih sulit daripada hati itu berbolak-balik cepat. Delapan 89 maaf 89. 389. Ah, itu. 8 tilu teh kolot teuing. Kolot teuing. Tapi wajah nama wajah 83, Pak.
lahir gitu loh, lahir 83 gitu. Baru masuk bisa saja ada gangguan ini dan itu, lalu kemudian siapa sih pembicaranya? Udah mulai itu kan. Temanya bagus nggak gitu kan? Udahlah, berubah macam-macam. Niat gitu. Niat itu sangat mudah sekali terombang-ambing. Bahkan Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, beliau mengatakan betapa banyak amal kecil menjadi besar gara-gara niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil juga gara-gara niat. Kita mari luruskan niat kita, mari kita bersihkan niat kita semata-mata bahwa kita beramal ini karena Allah, untuk Allah, cari muka di hadapan Allah, gitu kan? Cari perhatian kepada Allah, bapernya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia capek. Termasuk ketika kita bekerja, niat itu ternyata membuat kerja kita jadi berpahala besar. Ada sebuah hadis dari Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah pernah menegur seorang sahabat. Jangan demikian. Kenapa? Kata Rasulullah, jika dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah, kata Rasulullah. Dia berada di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk menafkahi orang tuanya, fi sabilillah, dia juga berada di jalan Allah. Enggak usah, saya belum menikah, orang tua saya kaya raya, saya bekerja untuk nafkah diri sendiri. Kata Rasulullah, jika dia bekerja untuk menafkahi kebutuhan dirinya, fi sabilillah. Tetapi kata Rasulullah, kalau dia kerja untuk rasa bangga, ria, sombong di hadapan manusia, fi sabilis syaitan, berada di jalan syaitan. Jadi bisa saja kerjanya sama gitu, tapi nilainya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, Ramadan yang bisa efektif menjadikan kita berubah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang hamba-hamba yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu usia kita kapan dipanggil oleh Allah, kapan ini berakhir, kita tidak tahu. Tapi yang pasti itu akan terjadi. Entah bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya yang belakangan, bapak-bapak duluan, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas, semua ini pasti akan terjadi. Maka mudah-mudahan amal kita bernilai dengan 3 hal tadi, landasannya, caranya, dan niatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup, mari kita renungkan doa dari malaikat Jibril. Suatu ketika Rasulullah turun dari mimbarnya lalu mengatakan amin, amin, amin. Kata para sahabat, aman tak ya Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan amin ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, Ja'ani Jibril, datang kepadaku tadi Jibril. Faqal, lalu Jibril berkata, Bu'adan liman adraka Ramadan, falam yughfar lahu. Celaka bagi orang yang datang kepadanya Ramadan, tetapi Ramadan tersebut, ibadah-ibadah Ramadannya, qiyamul lailnya, tidak menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terbebas dari yang celaka ini. Mudah-mudahan kita diterima ibadah kita. Makanya para sahabat senantiasa berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar sampai, dan 6 bulan setelah Ramadan ayyataqabbalahu minhu, agar diterima ibadah-ibadahnya selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan manfaat. Saya serahkan lagi kepada Ustaz Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kalau bahasa Google-nya Ustadz, fruitful. Oh, apa tuh? Penuh dengan ilmu. It's like a fresh juice, penuh dengan ilmu yang bisa, kalau saya bisa simpulkan, merubah mindset ya. Ya, mindset, cara berpikir, kemudian cara bertindak. Kalau dari tadi Ustadz sampaikan, kalau di ini kebetulan sepertinya banyak sarjana ekonomi sini nih. Metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ya, ternyata sangat kita mesti lakukan juga dalam proses ibadah kita sehari-hari, di mana kalau dari tadi kami dengarkan sharing Ustadz, sepertinya kualitatif yang menjadi inti utama ya, bukan kuantitatif, karena dalam sejarah Islam golongan yang banyak
dikalahkan oleh golongan yang sedikit. Ya, jadi Islam juga bermula dari yang sedikit tapi bisa mengalahkan golongan yang banyak. Ya, jadi kembali lagi mindset juga, hati kita ini kan Ustadz kadang tergelincir sombong, ya. Ustadz tadi udah ingatkan, kadang kita sudah merasa kita nyumbang sekian, kita sudah membantu saudara sekian. Itu mindsetnya tergelincir di kuantitatif ya. Gitu. Padahal kita harus kembalikan lagi di kualitatif. Tapi kualitatif juga ada unsur bisa bisikan setan juga nih Ustaz. Betul Jadi sekali. pelit. Kuantitatif jadi pelit. Jadi intinya nggak apa-apa sedikit yang penting ikhlas katanya gitu. Jadi intinya nggak apa-apa kita nyumbang 10.000 rupiah aja yang penting ikhlas kualitatif padahal dia punya duit banyak gitu loh. Nah, ini yang mesti kembali lagi mindset kita ya Ustadz ya. Alhamdulillah nih Ustadz Asep bisa menggiring pemikiran. Tadi mungkin kita masuk ke Ibu Nanat ini mau ada video dulu atau pertanyaan dulu dari sahabat-sahabat surga semua nih? Mungkin sambil menunggu pertanyaan boleh ya video dulu ya kalau Ustadz Sandi sudah siap. Ya Ustadz Sep atau bagaimana? Monggo silakan Bu Nata. Ya, baik. Kita tunggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Santo, kepada Ustadz Asep dan juga Bu Natasha dan juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kajian siang hari ini. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya. Saya Sandi dari Cinta Quran Foundation, sebuah lembaga yang dibina langsung oleh Ustadz Fatih Karim. Mohon izin ingin sedikit berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua terkait dari program-program yang ada di Cinta Quran Foundation. Mohon izin untuk menampilkan slide ya Bapak Ibu semua. Slide-nya sudah tampil ya Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi program yang pertama yang ingin kita share kepada Bapak Ibu semua adalah program Indonesia Bisa Baca Quran. Sebuah program pembelajaran baca Quran tak berbayar yang dilanjutkan dengan pembinaan. Program ini kita dedikasikan untuk membantu saudara-saudara kita untuk terbebas dari buta aksara Quran di Indonesia. Nah, bagaimana berjalannya dari program Indonesia Bisa Baca Quran ini? Silakan Bapak Ibu semua bisa disimak pada video berikut ini. Mengapa program Indonesia Bisa Baca Quran harus didukung berbagai elemen di negeri ini? Salah satu faktor yang melatar belakangi program ini adalah situasi Indonesia yang darurat buta aksara Quran. Berdasarkan Susenas BPS 2018, 53,57% penduduk Muslim Indonesia masih belum bisa baca Quran. Mengapa angka buta aksara Quran masih sangat tinggi? Salah satu penyebabnya adalah karena akses pembelajaran Quran yang mudah dan menyenangkan masih minim, baik di pelosok daerah maupun perkotaan. Indonesia Bisa Baca Quran memberikan pembelajaran baca Quran yang mudah dan menyenangkan, namun bebas biaya. Dengan durasi belajar yang singkat, metode pembelajarannya telah terbukti mampu bebaskan 50.000 orang dari buta aksara Quran. Digelar secara online maupun offline, program ini memberikan nilai lebih. Selain bimbingan baca Quran, bimbingan intensif pekanan akan diberikan selama 42 sesi dalam setahun. Agar setelah terbebas dari buta aksara Quran, penerima manfaat pun siap mengamalkan Quran. Dalam pelaksanaan program, tak hanya pelatihan baca Quran dan pembinaan, kami juga menjadikan program ini sebagai sarana untuk mewujudkan kepedulian. Di antaranya untuk penyaluran daging kurban, pakaian muslimah, mushaf, hingga sedekah beras dan zakat untuk kaum duafa. Ini adalah wujud kepedulian pada jutaan saudara kita. Setiap sedekah dan dukungan lainnya untuk program ini
akan hantarkan hidayah Quran untuk saudara-saudara kita yang buta aksara Quran. Indonesia Bisa Baca Quran, satu hurufnya berjuta kebaikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah sama-sama kita simak ya sekilas tadi bagaimana berjalannya dari program Indonesia Bisa Baca Quran. Dan seperti yang sudah kita rasakan, kita jalani kurang lebih selama 1 tahun ini, kita sedang ada virus corona ataupun juga sedang masa pandemi ya Bapak Ibu. Nah menariknya, di kala pandemi seperti ini, program Indonesia Bisa Baca Quran hadir dalam bentuk online yang insya Allah akan terus melayani dan juga membantu kepada saudara-saudara kita yang masih belum lancar ataupun juga yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Nah mungkin di sini bagi Bapak Ibu ada kerabatnya ataupun juga saudaranya ataupun juga khususnya kita pribadi yang masih belum lancar membaca Al-Quran, silakan Bapak Ibu semua bisa mengikuti program Indonesia Bisa Baca Quran online ini dengan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bagaimana caranya? Mudah sekali Bapak Ibu, bisa langsung klik di s.id/layanan CQF ataupun juga bisa mengkonfirmasi di 0857-6001-6941. Nah insya Allah untuk teknisnya kita pakai aplikasi Zoom selama 4 kali pertemuan yang nantinya akan dibimbing oleh trainer-trainer kami di Cinta Quran Foundation. Nah silakan Bapak Ibu dimanfaatkan. Dan berikutnya kita punya program baru dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kami di Cinta Quran Foundation Bapak Ibu, kita mempunyai program yaitu Cinta Quran Class, sebuah program kelas kajian intensif khusus yang nantinya Bapak Ibu semua akan dibekali oleh materi-materi yang luar biasa, materi parenting, fikih muamalah, tadabbur Quran dan juga fikih ruhiyah. Nah, insya Allah nanti akan dibimbing oleh guru-guru kita semua, ada Ustadz Iwan Januar, Ustadz Muhammad Faizar, Ustadz Boni Solehudin dan juga Ustadz Ki Haji Sidik Aljawi. Nah bagi Bapak Ibu yang berminat bisa langsung mendaftarkan pada nomor WhatsApp di 0811-978-008 ataupun juga bisa di search di Instagram kami di @ceki_foundation_id. Insya Allah di situ ada informasi lengkapnya. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu semua kita yang hadir pada kajian hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut turut andil dan juga turut serta dalam mendukung dakwah program di Cinta Quran Foundation. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan kontribusi terbaiknya bisa langsung ke rekening yang telah tertera di BNI Syariah, di CMB Niaga Syariah, Mandiri dan juga BCA atas nama Yayasan Cinta Quran Global. Dan jangan lupa juga disertakan di akhir nominal di angka 08. Mudah-mudahan setiap sedekah, setiap kontribusi yang Bapak Ibu berikan itu akan menjadi amal jariah di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang sudah diinformasikan mungkin oleh Kang Azam sebelumnya, jadi Bapak Ibu, insya Allah setiap peserta yang terdaftar pada hari ini secara kesempatan berhak mendapatkan insya Allah ada program 6 umroh gratis bersama Cinta Quran Foundation yang insya Allah kita akan undi di akhir tahun 2021 nanti nih Bapak Ibu, Masya Allah. Bukan 1 ataupun 2 ya, tapi Bapak Ibu, tapi juga 6 nih insya Allah yang akan kita undi di akhir tahun 2021 nanti. Mudah-mudahan yang Allah belum berangkatkan, yang Allah belum izinkan, mudah-mudahan di tahun depan nanti bisa langsung berangkat menuju Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Santo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jazakallah Ustadz Sandi atas sharingnya. Kalau boleh, itu tadi kan berupa video atau mungkin punya yang seperti PDF gitu ya. Jadi kita bisa sharing ke kiri kanan WA group ya. Gitu. Saya agak sedih juga tadi 53% ternyata belum bisa baca Quran ya. Dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia. Perjuangannya masih mesti digenjot lagi ya. Saya teringat juga waktu umroh kapan itu duduk dengan ada jamaah Turki. Mereka agak heran itu. Jamaah Indonesia itu kan sangat terkenal ya, Islam terbesar ya, bukan negara Islam tapi
umat Islam terbesar di dunia. Tetapi kok dia bilang sedikit sekali yang bisa berbahasa Arab. Ya, sedikit bisa berbahasa Arab. Nah, saya pun bicara dengan dia bahasa Inggris. Jadi mereka juga agak bingung gitu loh. Ini Indonesia ini sebenarnya gimana sih? Ya, Islam terbesar, Arab nggak bisa, Inggris terbata-bata. Ya seperti itu ya. Akhirnya terjawab juga ya, baca Quran aja masih ketinggalan, masih ada saudara-saudara kita 53% belum bisa ya. Gitu. Oke, baik Bu Nanat, kita mulai bacakan, ada pertanyaan dari sahabat-sahabat ya. Tafadhol Haji, sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari subhanallah. Salah saya. Sebentar. Pelatihan. Oke, ini Ustadz Asep, ini mulai ada pertanyaan. Saya coba bacakan. Sebentar. Oke. Dari sahabat Adi Salman, bagaimana pengaruh pertemanan untuk iman kita? Ya, banyak hadis yang memberikan kita nasihat bahwa teman itu akan berpengaruh ya, terhadap iman, terhadap ibadah. Maka hati-hati dalam mencari teman dekat, karena teman itu akan berpengaruh. Sedikit tidaknya Rasul menggambarkan dengan analogi yang begitu indah. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, ya akan kecipratan lah apinya, panasnya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak, minimal kita beli minyak dari dia, gitu kan, dikasih minyak dari dia, atau minimal kebagian lah bau parfum minyaknya. Jadi memang sangat berpengaruh. Maka kalau mau iman kita bertahan, ya salah satu caranya adalah mencari teman yang baik. Gitu. Nah, salah satunya mungkin dengan para alumni bikin pengajian, bikin grup. Ya mudah-mudahan ini jadi saling mengingatkan dan saling menjaga. Termasuk jadi saling mendoakan, betul Pak ya? Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada yang diberikan ujian, musibah, kita jadi saling mendoakan, saling support, saling bantu. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan kita-kita sendiri. Jadi jangan sampai kemudian sesama kita malah kita nggak tahu bahwa ternyata seangkatan kita ada yang sedang sakit, seangkatan kita ada yang meninggal, seangkatan kita ada yang sedang diuji oleh Allah. Dengan kebersamaan itu akan membantu saling meringankan beban. Insya Allah itu akan menjaga iman kita. Betul. Luar biasa. Pertanyaan kedua Ustadz. Ya. Dari sahabat kita Mila, apakah untuk perempuan bekerja demi keluarga juga mendapatkan kebaikan yang sama dengan laki-laki yang bekerja? Ya, wanita bekerja hukumnya haram. Ya, kalau jadi PSK. Masya Allah. Kaget. Belum selesai Pak Santo. Kalau jadi PSK, itu yang pertama. Artinya jenis pekerjaannya dulu benar atau tidak, halal atau haram. Oke, Ustadz, ini pekerjaannya halal, maka kembali dapat izin dari suami atau tidak kalau masih punya suami. Kalau dapat izin dari suami, niatnya buat apa? Kalau niatnya untuk bangga-banggaan gitu kan, ngejar suksesnya suami, ya nggak jadi pahala gitu kan. Itu fi sabili syaitan. Tapi bekerjalah untuk membantu nafkah suami. Itu jadi pahala sedekah, jadi pahala sunnah gitu. Bahkan balikan niat ya Ustadz ya. Betul gitu kan. Jadi caranya benar nih, pekerjaannya halal, kemudian niatnya apa gitu. Dan kalau ketika niat belanja kita online gimana Ustadz? Kenapa Pak? Niatnya buat belanja online kan, ibu-ibu senang belanja online nih. Lah, niat belanja online-nya buat apa? Kalau buat meringankan suami kan jadi meringankan kita, Pak. Jadi kalau dalam rangka membantu nafkah suami, insya Allah jadi pahala sedekah. Insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang sering terjadi itu kita salah menempatkan skala prioritas, Pak. Gitu. Yang wajib disepelekan, yang sunnah dikedepankan. Gitu. Jadi misalkan ibu-ibu boleh nggak bekerja? Boleh, tadi asal kerjaannya halal, dapat izin suami, dan yang ketiga nih yang penting, tidak melalaikan tugas wajibnya. Apa tugas wajibnya? Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pengatur urusan rumah tangga. Gitu. Kalau itu sudah selesai, nggak masalah. Makanya ibu-ibu itu memang luar biasa, Pak. Saya salut banget. Udahlah kerja, ngurus anak, ngurus suami, gitu kan, ngelola rumah. Wah, kalau kita mah nggak ke siwer kalau bahasa Sunda itu ya, teka siwer itu kalau kita. Tapi ibu-ibu mah luar biasa. Termasuk juga para istri itu pandai cari duit, Pak. Ternyata Pak Santo.
Betul. Betul. Saya juga gitu. Istri saya pandai cari duitnya. Ya, saya simpan di dompet ketemu gitu kan. Saya simpan di situ ketemu. Pandai banget carinya gitu. Masya Allah, Ustadz bisa aja. Oke, Ustadz. Ini ada pertanyaan cukup bagus dari sahabat Natasha. Terkait dengan niat yang harus ikhlas dalam beramal, apakah boleh kita mengharapkan sesuatu dari amal yang kita kerjakan? Contohnya nih, sedekah untuk mohon kesembuhan, puasa untuk mohon hajat khusus dan seterusnya. Apakah ini bisa disebut ikhlas? Ya, kita definisikan dulu ikhlasnya dulu. Coba, ikhlas itu apa? Tidak berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Oh, jadi nggak boleh kita beramal sholat, tapi berharap masuk surga. Ustadz yang jawab deh. Baik, makasih. Paling enak itu Ustadz yang jawab aja ya. Iya. Jadi para ulama memberikan gambaran bahwa yang namanya ikhlas itu adalah menyandarkan amal kita karena Allah dan berharap balasannya hanya dari Allah. Jadi ketika tidak ikhlas itu apa? Menyandingkan harapan kita terhadap makhluk. Gitu. Misalkan kita puasa tapi berharap dipuji sama mertua. Nah, berharap dipuji sama mertua itu berarti kita mengharapkan balasan selain dari Allah. Tapi kalau kita beramal, berharapnya balasan dari Allah, itu bukan tidak boleh, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, sedekah itu penghapus, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Memang ada hadisnya gitu loh, banyak sekali gitu kan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah gitu kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi boleh nggak kalau kita misalkan berpuasa berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Nah, itu ada hadisnya gitu. Kalau dilarang nggak mungkin ada hadis itu gitu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi mintalah balasannya semata-mata dari Allah. Jadi dari siapa minta balasannya itu? Kalau berharapnya dari Allah, itulah harapan kita. Itulah puncak dari harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak apa-apa. Sebagaimana sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam banyak hadis, banyak riwayat, obati penyakitmu dengan sedekah, tolak bala dengan sedekah dan lain sebagainya. Itu salah satu amalan yang kita dianjurkan niatnya benar-benar karena Allah, kita melakukan itu nggak ada hubungannya dengan manusia gitu ya. Nggak ada berharap dari manusia. Lalu setelah ketika kita beramal itu kita niatkan, ya Allah, sedekah ini saya niatkan mohon ya Allah dengan sedekah ini pahalanya Engkau jauhkan kami dari penyakit, Engkau sembuhkan penyakit kami. Nggak masalah. Sebagaimana ketika Rasulullah mengajarkan kita kalau sakit, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Quran, tiupkan ke air lalu diminum. Memohon kesembuhan dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Kayak gitu Pak. Jadi insya Allah itu merupakan justru ketergantungan kita dengan Allah. Kepada siapa lagi sih kita akan menggantungkan harapan, menggantungkan keinginan, menggantungkan pertolongan kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat betul yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal-amal kita, tapi karunia Allah, rahmatnya Allah. Yang karunia dan rahmat Allah nggak mungkin diturunkan kalau kita nggak beribadah. Betul, Ustaz. Betul. Ini pertanyaan saudari Natasha juga. Ini ada sangkut pautnya sama saya juga nih Ustaz. Jadi saya juga tadi kan kalau saya begini Ustaz, dulu saya tuh dididik sama orang tua saya. Kalau ada apa-apa tuh punya janji untuk kurban. Misalnya udah berhasil, jangan lupa kurban. Tapi kemarin beberapa tahun terakhir saya balik Ustaz. Saya jadi contohnya saya lagi ada kerjaan, kok belum dapat atau gimana, saya pikir kalau ajaran orang tua saya kan, kalau nanti dapat kerjaannya saya baru kurban. Saya balik Ustaz. Ya. Nah, jadi bahasa gamblangnya itu kayaknya saya nyogok gitu loh. saya pengen ini jadi ya saya kurban duluan. Gitu. Ya, saya kurban duluan dengan harapan doa saya
insya Allah lebih didengar. Iya. Ya, nah kayak gitu tuh sebenarnya kan ya tadi mirip juga pertanyaannya dengan Saudari Natasha gitu ya. Iya. Afwan, apa-apa kan, Ustadz, ya? mungkin maksudnya mancing rezeki pakai Ya gitu loh. Mancing, bahasanya lucu Bu, mancing ini. Mancing, kalau saya ngomongnya nyogok gitu ya Allah. Nyogok ya. gitu kan. Jadi doanya ini biar cepat. Ya saya sogok pakai kurban gitu loh. Justru Allah berikan banyak amal ya, sedekah gitu kan, wakaf dan sebagainya. Salah satunya adalah hikmahnya itu adalah kan Allah memberikan janji gitu kan. Dengan amalan-amalan ini akan Allah begini dan begini. Kayak sholat duha. Kata Rasulullah 2 rakaat begini, 4 rakaat begini, 6 rakaat begini, 8. Kan nggak masalah gitu. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah gitu. Termasuk ketika kalau mau dimudahkan rezeki, perbanyak sedekah. Karena bersedekah, bersilaturahmi itu akan memudahkan rezeki, melapangkan rezeki, kan begitu. Jadi nggak masalah misalkan, ya Allah saya ini ada hajat nih misalkan ya, lalu saya ingin bersedekah, ya Allah terima sedekah saya dengan wasilah sedekah saya ini itu yang namanya tawasul Pak. Gitu. Jadi bertawasul dengan amal solih itu boleh gitu. Yang nggak boleh itu bertawasul dengan kuburan, nah itu yang nggak boleh gitu. Ya kan banyak tuh ya tawasul ke kuburan itu yang nggak boleh. Nah tawasul dengan amal soleh itu boleh gitu kan. Maksudnya kita bermohon dengan amal soleh itu Allah mudahkan rezeki kita. Dan itu janji dari Allah, janji dari Rasulullah. Nggak masalah insya Allah. Bahkan perbanyak gitu kan. Mengundang pertolongan Allah dengan amal soleh. Ya, oke Ustadz. Ini lanjut pertanyaan masih lumayan ini dari Saudari Marwati, sahabat kita. Pak Ustadz, terkait cara pelaksanaan ibadah, bagaimana dengan beragamnya cara dalam ibadah khusus? Nah, ini saya. Apa ini? Baik. Makasih. Ini yang sering menjadi polemik di tengah-tengah kita, gitu kan. Padahal dulu para ulama nggak pernah berantem gara-gara kunut dengan tidak kunut, gara-gara usoli dengan tidak usoli, gara-gara 11 dengan 23, enggak gitu kan. Nah, tetapi kok sekarang kita malah jadi rame gitu kan. Nah, jadi perbedaan itu ada hal-hal yang diperbolehkan. Misalkan ada hadis yang berbicara sekian, Bapak begini, ada hadis yang berbicara begini. Maka berarti kalau dalam kaidah fikih jam'u, maksudnya menggabungkan dua hadis yang berbeda, mengamalkan dua hadis yang berbeda, itu jauh lebih utama dibandingkan ngambil satu meninggalkan yang satu. Itu lebih utama. Gitu. Jadi menggabungkan, misalkan ini yang betul takbiratul ihram itu begini atau begitu, kan itu. Misalkan di dada atau di sejajar dengan bahu dan telinga misalkan. Nah, kalau dua-duanya derajat hadisnya sahih, maka menggabungkan itu jauh lebih utama dibandingkan mengambil satu tetapi meninggalkan yang satunya lagi. Oh, berarti kalau begitu digabung, maka para ulama kemudian membuat kaidah. Kalau dua dalil itu bergabung yang seolah-olah itu berbeda, berarti pada saat itu Rasulullah memberikan contoh ada opsi. Gitu. Jadi cara untuk takbiratul ihram boleh begini, boleh begini. Nah, gitu. Jadi itu opsi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita dalam beribadah. Jadi keberagaman itu bukan perbedaan. Gitu. Ya. Tetapi opsi yang Rasulullah berikan. Contoh lagi misalkan dalam hal yang teknisnya, mau sujud, lutut dulu atau tangan dulu. Kan begitu. Ya nih kalau misalnya dari ruku, habis ruku, kemudian mau sujud. Ini kan, ini enggak, itu yang sujud itu harus lutut dulu. Hadisnya begini, sahih yang ini bid'ah dan sebagainya. Enggak begitu. Dijamak dulu, digabungkan dulu. Ada pertentangan atau tidak. Kalau dua-duanya derajat hadisnya sahih, maka menggabungkan atau mengkompromikan dua hadis itu jauh lebih diutamakan dibandingkan mengambil yang satu dan meninggalkan yang satunya lagi. Oh, berarti kalau tidak ada sesuatu yang tadi ya, oh ini sama-sama kuat hadisnya sahih gitu kan, oh berarti itu namanya opsi, boleh lutut dulu, boleh tangan dulu, begitu Pak. Jadi kita harus dewasa dalam menghadapi perbedaan. Jadi ada yang disebut dengan hukum, status hukum, ada yang disebut dengan kalau istilahnya kita mengambil hukum, misalkan dalam hadis maupun ijma sahabat, tarawih itu boleh 2, boleh 2, 3. Jadi kita harus, jadi ustadz ataupun penceramah harus menyampaikan hukum, menyampaikan status hukumnya.
oh begini, begini. Tapi ketika kita mengambil, saya mengambil yang segini. Gitu. Jadi jangan dipaksakan harus mengikuti apa yang saya pilih. Gitu. Jadi saya harus ambil yang sampaikan. singkat, Ustaz. Saya ambil yang 8. Itu beda lagi. Astagfirullahaladzim. Itu berarti bukan pakai dalil, itu mah pakai nafsu. Jadi gitu Bu Marwati, Insya Allah. Oke, pertanyaan lanjutan dari sahabat kita Boyke. Ustadz, bagaimana antisipasi terjadinya furu'iyah dengan menjaga iman sesuai tuntunan? Ya tadi ya, furu'iyah itu kan berarti cabang ya, yang kadang sedikit sering berbeda. Ya diutamakan menjaga ukhuwah Pak. Gitu. Ya. Misalkan gini Pak, misalkan kita sholat nih, sholat subuh, kita nggak kunut gitu kan. Tapi kita jadi imam di tempat yang biasa kunut. Maka menjaga ukhuwah jauh lebih baik. Maka berkunutlah untuk menjaga ukhuwah. Karena ukhuwah itu urusan iman, kan gitu. Persaudaraan. Ya. Sama seperti para ulama dulu. Gitu. Ya. Misalkan Imam Syafi'i pakai kunut, tapi ketika berada di jamaahnya Imam Malik, gurunya yang nggak pakai kunut, Imam Syafi'i nggak pakai kunut gitu. Betul. Untuk apa? Menghargai dan menghormati ukhuwah bersama saudara-saudara guru-gurunya. Gitu. Jadi bukan meninggalkan pendapat dia, menghormati. Gitu. Nah, kalau kita itu apa ya istilahnya ya Pak ya, bijak gitu kan menghadapi furu'iyah yang kadang berbeda, kita mah jadi tenang gitu kan. Nah ini apalagi sebentar lagi nih perbedaan awal akhir Ramadan. Nah ini suka jadi polemik juga gitu kan. Yang pertama kita harus tahu dulu duduk persoalannya. Oh ternyata dalil untuk menetapkan awal Ramadan itu 3. Yang pertama dengan ru'yat, maaf 2. Yang pertama dengan ru'yat, yang kedua dengan hisab. Masing-masing ada dalil. Meskipun mungkin ada yang kuat atau yang lemah. Allah alam. Kemudian yang hisab, maaf, yang ru'yat pun terbagi 2. Ada ru'yat yang global, ada ru'yat yang lokal. Maksudnya di satu negeri hanya berlaku di negeri itu, tapi tidak berlaku di negeri yang lain. Jadi kita ketika menjelaskan status hukum harus disampaikan semuanya. Oh begini, 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 begini. Nah, saya mengambil yang ini, gitu. Jadi harus dibedakan gitu antara menjelaskan status hukum dengan sikap terhadap hukum. Gitu. Jadi insya Allah menjadi tentram gitu kan, ukhuwahnya terjaga. Betul. Tapi saya setuju tadi yang kita bicara awal dulu, mungkin teman-teman belum gabung tadi Ustadz ya. Jangan permasalahkan sholat ini itu yang salah itu yang nggak sholat gitu aja Ustadz ya. Itu udah langsung rule the wave gitu. Udah langsung rule. Pokoknya salah karena nggak sholat gitu aja. Yang sholat betul. Gitu. Jadi tidak berpanjang-panjang. Oke, ada pertanyaan dari sahabat kita Ica. Ustadz nih mungkin keluar dari topik. Nah ini pertanyaan sangat umum dan selalu jadi berulang. Apakah hukumnya jika mengucapkan selamat hari raya menganut kepercayaan lain? Apakah akan mempengaruhi keimanan kita? Nah ini pertanyaan nasional ini diwakili oleh sahabat kita Hajah Ica. Kalau saya mengambil yang pertama. Itu sudah dikeluarkan melalui fatwa MUI itu kan di zamannya Buya Hamka itu kan bahwa pengucapan selamat itu berarti pengakuan, maka itu harus hati-hati karena itu akan berakibat kepada pengakuan terhadap hari raya tersebut. Maka lebih baik mengucapkan dengan kalimat yang berbeda dengan kalimat yang lain. Misalkan kita tidak mengucapkan selamat Natal, tapi kita mengucapkan atau berkata misalkan ini, liburan Natal kamu kemana? Kan beda kan? Dengan mengucapkan selamat Natal. Jadi tetap kita terjaga secara pertemanan gitu kan dan sebagainya tanpa harus mencampur adukan dalam konteks keimanan. Jadi kalau saya mengambil fatwa MUI tersebut bahwa kita tidak boleh gitu, kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat terhadap hari raya orang lain. Kita cukup dengan ya kalaupun mau berteman dan sebagainya tinggal sampaikan kalimat-kalimat yang lain. Dan mereka pun nggak masalah sebenarnya gitu. Kok kita yang ribut gitu. Mereka itu nggak masalah gitu kan. Saya banyak teman-teman yang non muslim juga nggak masalah. Ya nggak masalah sih. Tadi saya juga yakin gitu kan. Kang Asep gitu kan. Kang Asep juga punya keyakinannya masing-masing. Kami punya keyakinan masing-masing. Ini kalau urusan akidah ya kita masing-masing, ibadah kita masing-masing. Tetapi persaudaraan persahabatan tetap kita jalin dengan hal yang tidak mencampur adukan dan tidak menyentuh ranah-ranah yang sensitif. Ya. Ini kan yang banyak mempeributkan kan kita sendiri, Pak.
kalangan munafik di antara kita sebetulnya Ustaz. Betul, Yang betul, menyebutkan. Maaf betul ya, sekali. kalangan munafik itu ya mau kita nanti jadi akhirnya terjebak Betul, pembicaraan betul. politik. Jadi Betul. sebaiknya kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari sahabat kita Kai. Ustadz, gimana sih niat puasa yang benar? Ustadz, ada lafaz Romadona apa Romadoni? Wah, ini kalau salah ngomong jadi pemain bola ini. Iya, iya. Yang betul itu niat di dalam hati sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Udah cukup gitu kan. Berarti jadi niat bukan di mulut ya Ustadz ya? Bukan di mulut, tapi di hati. Menyengaja gitu, menyengaja melakukan sesuatu. Jadi misalkan malam hari nih, besok kita mau puasa, kita sudah berniat dari malam hari, ya Allah besok mau puasa. Udah, itu sudah niat itu. Puasa apa harus dipastikan? Puasa sunnah atau puasa wajib gitu. Kalau puasa wajib berarti puasa apa? Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, atau puasa apa? Kan gitu. Kan hanya ada itu aja yang wajib itu. Kalau nggak puasa nazar, puasa qadha. Kalau bukan qadha, puasa Ramadan. Kalau sunnah kan puasa, banyak gitu kan. Puasa niatnya nggak bisa ditumpang tindih ya Ustadz ya? Satu ya? Kalau kalau misalkan puasa. Yang ya betul, misalkan gini, kalau misalkan kita mau puasa qadha, ya udah puasa qadha. Mudah-mudahan dengan niat puasa qadha, puasa sunnahnya ditambahkan oleh Allah. Ya. Jadi nggak bisa digabung. Kalau puasa Senin Kemis, kadang-kadang bukan kadang, beberapa orang itu saya nebeng niat, jadi sekalian niatnya untuk bayar puasa yang kemarin. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh kan Ustaz? Harus yang wajib dulu. Iya betul. Gitu, harus yang wajib. Tapi dulu. Memang puasa itu nggak bisa. Istilahnya saya mau niat puasa untuk ini enggak ya Ustaz. Kalau ada banyak riwayat, ada beberapa riwayat yang membolehkan sebenarnya Pak. Jadi kalau yang sunnah dengan yang sunnah. Misalkan Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal kita puasa. Tapi saat itu juga ada puasa Senin dan Kamis kan? Iya, betul. Tinggal diambil satu saja, maka Senin Kamisnya dapat. Gitu. Tapi kita kalau misalnya nggak mau rugi banget sih Ustaz. Maklum kan kuantitatif. Kita mau biasa bayar sekali di bus ya, tapi mau sampai ujung gitu loh, biasa nggak mau turun di tengah. Iya, biasanya Pak karena korban banyak fasilitas, bayar sekali untung berlipat-lipat gitu. Oke, terjawab Ustaz. Ini pertanyaan dari sahabat kita Tanti, ini Tanti Tengkorak ya, kayaknya. Assalamualaikum, Kang Ustaz, Pak Ustaz, sahabat muslim semua. Apakah pahala membaca Quran menjadi berkurang jika membaca dan menghafalnya melalui HP? Oh, jadi tidak pakai mushaf, Ustaz? Mushaf, baik. Bacanya pakai HP. Handphone. Pakai HP. Ya, baik. Yang pertama, bukan terkait dengan kurang atau lebihnya pahala, tetapi keutamaannya. Itu afdoliyahnya. Seperti misalkan begini, afdoliyah itu misalkan ketika kita baca Quran menghadap kiblat dengan tidak menghadap kiblat, sama nggak pahalanya? Sama pahalanya. Tetapi ada keutamaan lebih ketika kita menghadap kiblat, misalkan begitu. Sama ketika kita membaca Al-Quran, apakah pakai mushaf atau pakai handphone. Insya Allah Maha tahu sama pahalanya. Tetapi ketika kita menggunakan mushaf akan mendapatkan keutamaan lebih. Kenapa? Karena kita memegang mushaf, kemudian kita menjaga wudhu dan lain sebagainya. Jadi ada hal lebih. Tetapi para ulama yang lain mengatakan bahwa tidak ada beda antara mushaf baik itu yang cetak maupun yang digital, toh sama-sama mushaf gitu. Jadi tinggal kita mau mengambil yang mana dan nyaman yang mana, monggo silahkan diamalkan gitu. Tetapi sekali lagi baca Quran pakai handphone, menghafal Quran pakai handphone, insya Allah berpahala. Balik lagi seperti pertama Ustaz ya. Yang salah yang tidak baca Quran. Betul. Jadi, yang malas baca Quran tuh yang salah. Yang nggak baca Quran, yang gosip terus, fitnah gibah terus, itu yang salah. Jadi handphone dipakai buat gibah, itu yang salah. Oke, jelas Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Ardia. OOT Ustadz, out of topic Ustadz. Mu'alaf wafat, dikuburkan secara non-Islam. Gimana nih Ustadz? Ya,
Yang dosa bukan mayatnya, Pak. Betul. Yang dosa itu kita nih kaum muslimin yang tidak membantu memakamkan almarhum tadi gitu kan, si mayit tadi dengan cara yang Islam. Itulah pentingnya ketika ada seseorang masuk Islam itu ada saksi dan diumumkan. Gitu. Untuk apa? Agar diketahui bahwa fulan ini muslim gitu. Sehingga nanti dikuburkan secara muslim. Khawatir gitu kan, khawatir tadi misalkan ada mu'alaf tadi belum diketahui oleh orang banyak bahwa dia sudah masuk Islam sehingga dikuburkan oleh keluarga dengan cara non Islam gitu. Ya, Nah, yang dosa terjadi, siapa? Betul, yang dosa itu kita gitu. Yang dosa itu kita, bukan si mayat. Si mayat nggak berdosa. Gitu. Si mayat nggak berdosa. Kenapa? Karena syariat untuk mengurus jenazah itu bukan buat si mayat, tapi buat kita. Itu buat kita. Jadi maka kalau misalkan ada yang mu'alaf, ya maka disitulah kemudian perlu dicatat, perlu ada saksi, perlu diumumkan, fulan sudah masuk Islam, alhamdulillah, sehingga kita tahu kalau suatu ketika beliau wafat, kita tahu harus diprosesi seperti apa. Betul, Ustaz. Kejadian di proyek saya, Ustaz, di Sunter ya, berapa tahun silam. Project manager kita di sana itu mualaf. Jadi keluarga besarnya di Bandung, kemudian dia di Jakarta, dan di Jakarta dia menikah lagi dan jadi mualaf. Nah, berapa tahun setelah itu beliau sakit dan wafat. Ya. Nah, lumayan seru waktu itu karena keluarga dari Bandung yang non Muslim itu mau coba menggunakan kekerasan untuk membawa almarhum ya jenazahnya ke Bandung untuk dikuburkan secara keyakinan mereka. Dan kebetulan kita tim di proyek yang dengar seperti itu akhirnya mempercepat prosesi. Percepat ya, dikafankan. Jadi begitu keluarga sana datang, kita udah siap manggul semua ke kubur tanpa kita mau ribut-ribut gitu ya. Ya, jadi betul Ustadz, itu tugas kita dan ada kejadian juga waktu ada sempat masuk koran kalau nggak salah ya, artis siapa itu juga jadi malah ribut karena rebutan gitu loh. Ya, alhamdulillah teman, alhamdulillah, insyaallah. Ya, benar Ustadz ya, yang wafat itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Iya, betul. Makanya tadi ya proses pengislaman itu kalau bisa sih ada lembaga yang mewadahi dan ada sertifikatnya gitu. Sehingga itu bisa menjadi bukti ketika ada tadi kasus kayak tadi gitu kan, rebutan dan sebagainya, padahal secara legal hukum gitu kan, kalau kita mau pakai proses itu gitu kan, si mayat itu sudah pindah agama gitu. Sehingga itu bisa lebih menjadi kekuatan secara legal standing hukumnya. Insyaallah. Lanjut, ini tadi sudah dari sahabat Alexa. Terkait dengan saum Ramadan, apakah niat saum diucapkan sekali dirawat atau tiap hari? Iya, memang ada ulama yang berpendapat membolehkan niat puasa sebulan, tetapi saya belum mendapatkan kekuatan dalilnya. Ya, kekuatan dalilnya di masing-masing di pendapat tersebut. Kalau saya mengambil pendapat setiap malam itu berniat. Kalau saya yang sebulan, Ustaz. Nah, ya kan ada dalilnya gitu ya. Tengah jalan Ramadan saya wafat. Sudah diniatkan. Saya sudah punya niat sebulan penuh. Nah, gitu. Jadi betul. Janji dia dengan pahala sebulan penuh itu kalau saya. Ya, jadi bisa digabungkan akhirnya, menggabungkan dengan cara apa? Sebelum masuk Ramadan di malam hari itu kita berniat sebulan, tapi tiap hari kita juga berniat lagi. Berniatnya shaum ghadin. Besok harinya kita berpuasa. Jadi yang sebulan itu tetap diniatkan agar ketika kita berpuasa pun kita diwafatkan di tengah perjalanan kita sudah dicatat niatnya sebulan. Betul. Tetapi setiap hari, setiap malam ketika mau sahur atau malam hari kita niat lagi. Jadi agar apa? Agar menjaga dari lupa, menjaga dari kecacatan dalam niat. Dan biasanya para ulama dari dulu itu mengajarkan kita setelah sholat tarawih itu baca niat bareng-bareng.
Ya, walaupun betul, tidak betul. dilafazkan gitu kan, niat itu di hati, tapi dengan dilafazkan hati juga ikut Ya. meniatkan dan menjaga, khawatir nanti ketika sahur lupa. Ya. Gitu. Jadi walaupun kita lupa tidak sahur, tadi malam sudah kita niatkan bareng-bareng gitu kan, masing-masing sudah meniatkan. Insya Allah itu jauh lebih lebih aman dalam menjaga. Jadi digabungkan dua pendapat tersebut menjadi satu amalan, insya Allah jauh lebih utama. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih sepertinya Ustaz. Mangga. Dari sahabat kita Ade Salman, hukum makan dengan tangan kiri bagi si kidal. Iya, baik, makasih. Saya menemukan beberapa teman, keluarga, tetangga yang kidal, makannya tetap pakai tangan kanan bisa, Pak. Walaupun kerjanya pakai tangan kiri, nulis pakai tangan kiri, malu pakai tangan kiri gitu kan. Ada tukang tuh, tetangga saya itu kan tukang bangunan gitu, dia pakai tangan kiri, Pak. Tapi kalau selagi makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena ada keutamaan hukum dalam makan dengan tangan kanan. Jadi insya Allah tetap bisa kok gitu kan. Walaupun kidal, tapi tetap diusahakan makan itu dengan tangan kanan. Iya, iya. Ibu Nanat, monitor. Monitor Yusanto. Ya, ini pertanyaan yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat sudah habis ya. Apakah kira-kira masih ada pertanyaan lagi yang mungkin mau ada yang langsung raise hand atau mau langsung bisa mau unmute? langsung bicara. Kita izin dulu sama Yusanto. Silahkan, kita tunggu 15 detik. Kalau memang nggak ada, mungkin Ustadz ada doa penutup atau Ya, ada kira-kira summary? gitu, Ya, dari saya ya saling mendoakan saja, mudah-mudahan nih di penghujung bulan Sya'ban ini Allah limpahkan karunia-Nya sehingga kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Dan mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf. Salah satu yang dianjurkan adalah bermohon maaf memasuki bulan Ramadan, karena kata seorang ulama, ketika kita memasuki Ramadan, lalu di Ramadan kita merasa kehilangan nikmatnya beribadah, jangan-jangan karena dosa yang kita bawa belum sempat kita tobatkan. Maka dengan itu saya juga mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya, memasuki bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita dan menerima ibadah-ibadah kita. Itu saja mungkin Pak Santo dan Bapak Ibu-Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas undangannya dan kehadirannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kealfaan. Kalau ada baiknya, semata-mata itu ilmu dari Allah. Kalau ada salahnya itu dari kehilafan saya, kekurangan saya, silahkan nanti dikoreksi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Karena acaranya sampai siang, jangan lupa segera mandi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Taufik, jazakumullah khair. Ustaz Asep atas waktunya dan alhamdulillah terima kasih untuk sahabat surga 389 atau SMA 3 atau yang lainnya yang sudah bergabung di acara tausiah Zoom kita ini pada hari ini ya. Insya Allah sharing yang tadi kita dengar dapat membuka mindset kita. Nomor satu, mindset kita mesti rubah ya, karena tadi kuantitatif dan kualitatif ternyata sebetulnya yang menang adalah kualitatif ya. Teriring permohonan maaf apabila dalam pembawaan ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, sungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah ya. Dan insya Allah dari Rohis 389 bisa menyajikan lagi program-program yang baik ya, yang dapat mendukung kita ibadah kita di bulan Ramadan nanti ya. Saya kembalikan kepada Master Host Ibu Natasha Idris. Silahkan. Saya rasa cukup sampai di situ. Mungkin Ustadz juga mau persiapan azan sebentar lagi ya, sedikit lagi. Terima kasih semuanya sudah hadir, terutama buat kepada Yayasan
Cipta Quran Foundation, Ustadz Asep, host moderator Santo. Ya, terima kasih sama-sama, barakallahu fikum. Pak Santo dan ibu-ibu sekalian, itu materinya saya sudah share di chatroom ya. Oke. Oke, admin bisa segera download ya, sebelum tutup ya, kerjasama. Ya, oke. Ya, insya Allah kita manjang terus ya Ustadz. Amin, amin insya Allah. Ya, kira-kira gitu.